Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tak lupa, tak bosan-bosannya mari kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita hingga pada saat ini kita dapat melaksanakan sholat Isya berjamaah. Insya Allah apa-apa yang kita laksanakan pada malam hari ini Allah terima sebagai amal ibadah hablum minallah dan hablum minan nas, pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Selanjutnya salawat serta salam sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebagai suri tauladan bagi kita, salah satu sosok yang mengubah zaman dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang, dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, hingga zaman yang hari ini dapat kita rasakan bersama, penuh dengan orang-orang bijak, pintar, penuh dengan teknologi yang canggih, tak terlepas dari perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku, bapak-bapakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang sama kami hormati kepengurusan BKM Masjid Amaliyah, Bapak Soib. Terima kasih Pak atas waktunya, kesempatannya dan tempatnya. Kemudian yang kami hormati ayahanda kami, abangda kami, Bang Andut yang kenal ini sebutannya, Bang apa ya? Bang Haji Edi Amalia, Bendahara BKM. Ya, terima kasih abangda kami. Mudah-mudahan kami berdoa kepada Allah, seluruh kepengurusan amangda kami khususnya Allah berikan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, begitu juga dengan rezeki yang melimpah. Kemudian orang-orang tua kami, bapak-bapak, ini mungkin tokoh agama, tokoh masyarakat. Setiap apa kegiatan yang kami saksikan selalu ada bapak-bapak ini. Nah, seluruhnya sini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang Allah berkahi. Semoga hendaknya kita menjadi hamba Allah, ya, amal ibadah kita diterimanya. Mohon izin, mohon maaf, siogianya pada malam hari ini pertemuan kita dilaksanakan ba'da maghrib tadi. Siogianya ba'da maghrib. Ini adalah program kami penyuluh agama Islam dari kantor urusan agama Kecamatan Marbau. Bapak-bapak sekalian, kemungkinan ini salah satu tempat yang ke-8 yang sudah kami kunjungi. 9. Ini desa ke-9 yang sudah kami kunjungi. Jadi setiap malam Kamisnya kami roadshow setiap desa, Pak. Ini desa yang ke-9, sudah dari Marcel, sudah sampai apa kita terakhir itu? Pare-pare ya. Sudah 9. Dan terus setiap desa kami berkunjung dalam rangka silaturahim, menyampaikan program-program kantor urusan agama. Siogianya banyak di sini kata sambutan. Seharusnya kalau waktu kita memungkinkan ada dia mewakili Bapak Kuah, ketua pelaksana, begitu juga dari bapak-bapak sekalian. Apa perlu saya perkenalkan lagi satu ini, penyuluh ini? Siogianya ini tugas apa ini? Ketua tim ini. Perkenalkan, mungkin orang-orang tua kami sudah kenal saya siapa. Orang Bulu Telang, anak Haji Lamuddin. Karena Lobu Rampah ini bukan tempat yang asing lagi bagi saya. Lobu Rampah ini bagi saya adalah satu desa yang mana keluarga berkeluarga berkumpul di sini. Lobu Rampah sama Bulu Telang itu punya ikatan ini, punya ikatan
persaudaraan yang saya rasa cukup banyak ya, berkeluarga orang Bulu Telang sana, orang Ektapa khususnya. Kemudian di sebelah sana Bapak Sudur Iman, beliau ini penyuluh agama yang beralamat di Sumbermulyo ya, ujung Kecamatan Marbo. Sumbermulyo. Kemudian ada senior kami Bapak Haji Hamdani Ritonga. Sejatinya beliau ini adalah penyuluh dari Ekuo, tapi sejatinya dia orang kita juga, orang Marbo, tapi tugasnya di Ekuo dan tidak asing lagi bagi kita saya rasa. Kemudian ada Ustadz Aditya Putranto. Ustadz ini beralamat di Babu Salam. Kemudian Ustadz Erik Suwandinata ini dari Parepare. Ini menantunya almarhum Pak Samingan. Iya, Simpang Ampat. Nah, kemudian tak asing lagi bersama kita Ustadz Ahmad Ritonga. Kemudian Bapak Faisal Habibi Abdullah. Kembali ya. Ya, Abdullah Faisal Habibi. Ya, ini juga saya rasa tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Bapak-bapakku, orang-orang tuaku sekalian, saya tidak tahu memulai dari mana lagi. Hanya saja saya ditugaskan oleh teman-teman ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Anggaplah sesama saudara yang menyampaikan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, ya, menasihat, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Bukanlah menggurui, hanya saja sebagai sesama umat Islam kita harus saling ingat mengingatkan. Orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang kami muliakan, saya tidak menasihati prinsipnya, hanya saja ingin mengajak bapak-bapak sekalian untuk merenung introspeksi, koreksi bagaimana keadaan umat Islam saat ini. Dari tahun ke tahun kita mungkin bisa menilai yang kita alami di masyarakat, di lingkungan kita. Rasulullah SAW berjuang dari nol. Ada masa di mana masa itu disebut dengan kaum jahiliyah, kaum yang bodoh, kaum yang jahil. Namun pada prinsipnya kaum jahiliyah yang kita sebut kaum bodoh itu di dalam Al-Quran dikatakan adalah salah satu kaum yang memiliki peradaban hebat, tinggi. Li'ila fi Quraisyin ila fi mrihlatas sita'i waswaib. Orang-orang Quraisy pada masa itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berdagang yang hebat. Musim dingin, musim panas mereka mengembara ke satu daerah ke daerah lainnya. Untuk hal ekonomi mungkin mereka lebih hebat daripada kita. Kenapa kita sebut mereka kaum jahiliyah? Karena bodohnya itu bukan karena kepintarannya dalam meraih ekonomi, karena mereka tak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kenapa kita sebut kaum jahiliyah? Karena luar biasanya kejahatan, kenakalan, perbuatan orang-orang pada masa itu. Apa itu? Di antaranya adalah berzina. Pada masa itu bebas. Saya mengajak kepada kita semua untuk membandingkan bagaimana kelakuan-kelakuan kaum jahiliyah yang kita sebut dengan kaum bodoh, kaum jahil, dengan kelakuan-kelakuan generasi kita saat ini. Apakah hari ini yang dikatakan kaum mahiriyah itu? Apakah hari ini zaman yang Rasulullah perjuangkan itu? Ataukah kita sudah kembali kepada kaum jahiliyah? Di antaranya adalah tadi saya katakan perzinahan. Kaum jahiliyah bebas melakukan perzinahan pada masa itu. Hari ini kita juga bisa menyaksikan, apalagi kalau kita tengok televisi setiap paginya, ada saja pemerkosaan dan lain-lain sebagainya. Hari ini disebut dengan yang namanya pacaran dan lain-lain sebagainya. Ini salah satu
menormalisasi yang namanya perzinahan. Begitu juga kaum jahiliyah itu sangat biasa dengan yang namanya minum minuman khamar. Kalau kita lihat sejarahnya, khamar itu salah satu minuman yang paling hebat pada masa itu. Bahkan kalau kita saat ini ada tamu datang, teh manis kita suguhkan. Pada masa jahiliyah ada tamu datang, khamar lah minuman terbaik mereka. Hari ini kita juga tak asing dengan minum-minuman khamar. Kalau pada masa jahiliyah khamar hanya satu macam. Hari ini banyak jenis minuman-minuman yang memabukkan, bukan cuma khamar. Kita tahu ada namanya, lain lagi yang disebut dengan sabu-sabu, lain lagi disebut dengan namanya pil ekstasi, dengan suntik dan lain. Lebih modern. Jadi seakan-akan kalau kita telusuri, ikuti sejarah peradaban Islam dari masa Rasulullah sampai hari ini, seakan-akan zaman yang kita sebut jahiliyah sudah kembali datang. Lalu kenapa para ustadz-ustadz menyampaikan Rasulullah telah membawa zaman dari zaman jahiliyah kepada zaman mahiriyah? Kapan masa mahiriyah itu? Kapan masa kejayaan umat Islam itu? Kapan masa keemasan umat Islam itu? Kalau kita telusuri, ikuti sejarah, masa keemasan Islam itu sudah lewat, yakni pada masa dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah. Kenapa dikatakan masa keemasan itu pada masa itu? Karena memang tingkat keimanan, tingkat keilmuan pada masa itu luar biasa hebat. Saking hebatnya ekonomi umat pada masa Abbasiyah, umat muslim bingung mau ngasihkan zakatnya kemana, zakat hartanya kemana, zakat fitrahnya kemana. Tak ada orang susah pada masa itu. Nah, itulah dia masa keemasan Islam. Hari ini seakan-akan budaya-budaya jahiliyah sudah kembali berada di tengah-tengah kita, berada di generasi kita. Apalagi kebiasaan jahiliyah pada masa itu, bapak-bapak yang kami muliakan, membunuh bayi perempuan. Ini adalah budaya masa jahiliyah. Tapi itu khusus bayi perempuan, karena budaya mereka menganggap bayi perempuan ini aib bagi keluarga. Kalau ada keluarga yang melahirkan bayi perempuan, karena mereka menganggap perempuan ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang akan membuat malu keluarganya, tak bisa apa-apa, sehingga mereka membunuh bayi itu hidup-hidup. Hari ini kita saksikan di media televisi, ada saja setiap hari kasus pembunuhan. Tidak pandang bulu, perempuan laki-laki, ada saja dibuang di tempat sampah, tempat-tempat yang tak layak. Nah, ini adalah fenomena yang kita alami hari ini. Kita tak asing lagi dengan keadaan itu. Nah, khamar tadi, minum-minuman keras tadi, kita sudah tak asing lagi. Bahkan hebat jika ada satu desa itu tak ada tempat-tempat orang yang minum khamar. Sabu-sabu bukan lagi hal yang langka hari ini, bukan lagi hal yang langka. Jadi kalau kita telusuri, kita sudah dekat dengan keadaan jahiliyah tadi, perzinahan, minum-minuman khamar, pembunuhan, pencurian dan lain-lain sebagainya. Namun pertanyaannya bapak-bapak yang kami muliakan, apa yang kurang? Apa yang salah? Sehingga zaman ini kembali seakan-akan terulang lagi. Padahal Rasulullah sudah berjuang dengan luar biasanya. Kalau kami menilai, kami menghayati apa yang kurang di tengah-tengah masyarakat. Yang hilang di tengah-tengah masyarakat kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar, bapak-bapak. Mengajak berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Ini yang hilang. Kalau kami rasa dari masa ke masa, rasa kepedulian terhadap sesama untuk melarang dari berbuat jahat, mengajak untuk berbuat baik ini saya rasa hilang. Kalaupun ada, itu hanya sekedar formalitas saja, tidak dari hati yang mendalam untuk merubah seseorang tadi. Hingga pada akhirnya anak-anak kita hari ini tak takut lagi berbuat kejahatan. Anak-anak kita hari ini nggak segan lagi
berkata kotor di depan orang tua, tidak segan lagi merokok di depan orang tua. Kalau saya ingat masa-masa saya dulu tahun 90-an, memegang satu batang rokok itu kayak megang sabu-sabu mungkin takutnya. Untuk mencicipi kayak mana sih rasa rokok ini, harus menyeberang sungai dulu. Saya ingat kawan-kawan saya dulu dari Bulu Tolang untuk mengisap satu batang rokok, penasaran kayak mana sih rasa rokok ini. Menyeberang kami dari Bulu Tolang ke Lubu Rampah sungai. Kami pegang satu rokok ini, menyeberang. Rame-rame mencicipi satu batang rokok. Ada salah satu teman itu diambilnya rokok ayahnya. Saking kan takutnya lah untuk melakukan itu. Hari ini kita tak asing lagi. Anak-anak kita, generasi kita pulang sekolah singgah di kedai, semua penuh asap di situ. Ada yang melarang? Tak ada satupun yang melarang. Kayak mana orang itu bisa takut berbuat jahat? Nggak ada satupun yang melarang. Dulu kalau ada ketahuan anak siapapun itu, mau dia merokok, mau dia berkata kotor, mau dia berbuat kejahatan apapun, mencuri, dihajar orang itu. Anak siapa kau? Nggak kenal pun dia dihajarnya. Anak siapa kau? Takut dia membilangkan nama ayahnya, takut dilaporkan ke sana. Karena kalau tahu ayahnya makin dihajar lagi. Apalagi hari ini kita saksikan bersama di media sosial. Bapak-bapak sekalian, di media sosial sekarang lagi viral-viralnya. Seorang anak ketahuan merokok di sekolah, ditampar kepala sekolahnya. Orang tuanya memanfaatkan itu mengadu ke kantor polisi. Sampai hari ini kepala sekolahnya dicopot. Menampar anaknya. Hari ini luar biasa. Jadi kepedulian terhadap sesama itu hilang, bapak-bapak yang kami muliakan Allah. Ini yang hilang. Hingga pada akhirnya kejahatan, kemungkaran itu semakin marak terjadi. Anak-anak kita tak segan lagi berbuat kejahatan. Tak ada mengajak yang ma'ruf. Amar ma'ruf tak ada, nahi mungkar pun tak ada. Saya rasa semua tempat sama. Di setiap masjid pun sama. Sholat Isya mungkin tak ada anak mudanya. Kemana anak mudanya? Di mana-mana pun begitu sebenarnya. Kenapa? Amar ma'rufnya nggak ada, mengajak kepada kebaikannya nggak ada. Ayo nak, kita ke masjid. Ayo ke masjid dan seterusnya. Jadi ini yang hilang. Untuk itu bapak-bapakku, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya amar ma'ruf ini adalah fardu. Sebagian ulama mengatakan fardu ain, wajib setiap orang itu melakukan amar ma'ruf, dakwah. Al-Quran banyak menyuruh yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Begitu juga wal takum minkum. Bentuklah segolongan umat manusia, bentuklah satu kumpulan yang kerjanya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu perintah Allah dalam Al-Quran, Quran surah Al-Imran ayat 110. Bentuklah satu kelompok umat manusia yang tugasnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Allah katakan apabila itu terjadi, itulah umat yang terbaik. Hari ini tak ada kita temukan kekompakan masyarakat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tahu kejahatan itu ada di kampung kita, tapi tak ada satupun kelompok yang sama-sama berjuang untuk memecahkan kejahatan itu. Hari ini kejahatan lebih terorganisir, lebih kompak daripada kebaikan. Kenapa kejahatan marak terjadi? Bukan karena tak ada orang baik, banyak orang baik. Tapi orang baik itu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mengajak kebaikan, tidak mencegah dari kemungkaran. Inilah penyebab kenapa dari tahun ke tahun adab, akhlak, ada anak kita, generasi kita, cucu kita ini hilang. Karena banyak kita punya prinsip, bukan anakku kok, anak orang lain kok. Yakinlah dan percayalah, jika itu prinsip kita,
tidak kita nasihati, hari ini memang bukan anak kita, bukan keluarga kita, bukan siapa-siapa kita. Tunggu beberapa tahun berikutnya, akan kena anak kita kalau kita biarkan begitu saja merajalela. Ini yang perlu kita sadari, orang-orang tuaku yang kami muliakan. Jadi kami mengajak untuk sama-sama menghidupkan kembali amar ma'ruf nahi mungkar yang memang Rasulullah lakukan dan patut kita contoh sebagai suri tauladan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Kata Rasulullah, wahai umatku, jika kau lihat kemungkaran, kejahatan terjadi di depanmu, maka upayakanlah ubahlah dengan tanganmu, kekuasaanmu yang kau miliki. Kalau kau tak memiliki itu, ubahlah dengan lisanmu, ucapanmu. Jika ucapanmu pun tak mampan untuk merubah itu, maka ubahlah dengan hatimu. Tolak itu semua. Benci akan perbuatan itu. Mungkin kita tahu yang saya katakan tadi, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu sesuatu hal yang haram. Hari ini banyak sanak keluarga kita, orang-orang kerabat kita, di kampung kita yang tak peduli akan halal haramnya makanan itu. Apa yang mereka lakukan? Allah berkata, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya kata Allah, minum-minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, semua kejahatan-kejahatan itu termasuk dari perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu. Hari ini perbuatan-perbuatan jahiliyah sudah marak di tengah-tengah kita. Apa solusinya? Rasulullah menghadapi masalah itu tidak dengan ekonomi. Walaupun banyak pengamat kita sekarang mengatakan bahwa kejahatan terjadi, pencurian terjadi, prostitusi terjadi itu karena ekonomi, tidak semuanya bisa dikatakan benar. Pengamat kita mengatakan semua kejahatan itu karena ekonomi. Rasulullah membuktikan bukan dengan ekonomi dia memberikan kesejahteraan itu. Enggak dikasih Rasulullah kejahatan-kejahatan sama orang jahiliyah tadi, uang, materi, tidak. Dengan tauladan, amar ma'ruf nahi mungkar, hingga pada akhirnya berhasil dakwahnya. Tapi itu tak kita miliki, ekonomi tak kita miliki, amar ma'ruf pun tak ada kita kerjakan, maka tahun demi tahun generasi kita, ya kita tahu bagaimana kita bisa merasakannya. Hari ini kita saksikan anak-anak kita sudah luar biasa, luar biasa. Tak dianggapnya lagi orang tua di hadapannya itu, nggak dianggapnya. Dulu rasa takut, rasa segan sama orang tua itu luar biasa tinggi. Kayak mana kita dulu di sekolah sama guru kita, Pak, Bu, Pak. Tahulah kayak mana kita hormatnya, segannya. Di sini banyak begu di sini, bekas guru ini. Nah, bisalah membandingkan kayak mana waktu kita jadi murid dulu dan kayak mana kita saat ini menjadi guru. Jauh, saya rasa. Kayak mana hormatnya guru kepada murid. Jadi perlulah ada kolaborasi, bapak-bapak yang kami muliakan, pendidikan di sekolah dengan pendidikan di rumah tangga. Pendidikan di rumah. Dulu takut kita berbuat kejahatan, apalagi sampai ketahuan orang tua. Hari ini enggak. Orang tua kalau ketahui anaknya dihukum orang lain karena berbuat salah, kesempatan ini malah lapor dia ke polisi, cari duit dia. Ini yang perlu kita renungi, seperti apa yang saya katakan. Mudah-mudahan kita dapat menghidupkan kembali yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Saya rasa orang-orang tua kami, ini saja pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berdampaklah pada prinsip kita, ya, untuk menyikapi keadaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Mohon izin, mohon maaf atas segala kekurangan orang-orang tua kami. Apabila di sana sini kami dari tim penyuluh agama Islam memiliki kesalahan, kekhilapan dalam kehadiran kami, tutur kata kami, dan lain-lain sebagainya,
Dalam kesempatan ini kami memohon izin dan memohon maaf. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.